Kan pembahasan dari materi Al-Kabair kita di kesempatan pagi hari ini dari bahaya dari dosa sihir. Semoga bermanfaat untuk Anda dan kita semua ikhwatal iman dimanapun Anda berada. Seperti biasa kami akan undang Anda untuk berinteraksi secara langsung melalui telepon di 02182365 untuk telepon dan di 0819896543 untuk di pesan singkat. Kita angkat dari penelpon terlebih dahulu di pagi hari ini. Kami persilakan. Halo. Ya, kami angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Ibu? Dengan Umu Aina di Cibinong. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya kan dulu juga sempat juga ngalamin kayak gitu yang namanya dukun-dukun gitu ya. Dulu kan saya sempat udah lama sih, udah 10 tahun lebih ya. Saya itu sempat kena guna-guna. Kan saya kan belum kenal sunnah. Saya juga diobatin sama suami, sama kakaknya, dibawa ke kampung itu, dibawa kayak dukun gimana ya, dia ngobatin saya itu dia kayak kemasukan, tapi dianya suka sholat, suka ngamalin banyak amal-amalannya. Ketika adik suami menikah juga manggil dia itu ya. Yang saya bingung itu dia dia itu sholat, menyediakan minta disediakan tempat sholat, tapi di tempat sholat itu dia ada makan makanan gitu, nyiapin makanan, tapi sholat. Nah itu saya bingung, kata saya nanya sama ibu suami, saya bilang ini buat apa mak? Katanya buat ini, katanya supaya cukup, kata dikasih cukup. Nah saya bingung itu untuk membedakan dukun dengan tidak itu gimana ya Ustaz ya? Sedangkan sama-sama mengamalkan amal soleh dan amal ibadah ya Bu ya. Baik. Membedakannya. Nah, terima kasih Ibu. Maaf Ustaz, dulu saya sempat juga nih belum lama ini kan sempat kayak was-was juga ya, kayak saya mengalami penyakit yang sama dengan penyakit yang dulu ya. Tanda-tandanya itu hati gelisah dan macam-macam ya gitu. Baik. Minta doanya mau Ustaz, Ustaz Maududi untuk supaya minta dikasih kesembuhan. Abu Ihsan ini saat ini. Abu Ihsan, Abu Ihsan maaf. Iya. Sama minta solusinya, sama minta doanya supaya Allah kasih kesembuhan. Amin. Nah. Assalamualaikum Ustaz Abu Ihsan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan dari pendengar kita yang pertama Ustaz. Ya. Jadi yang Ibu lakukan itu termasuk nusrah yang dilarang, yaitu menolak sihir dengan sihir. Ya, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita bahaya mendatangi tukang sihir atau tukang ramal dan sejenisnya. Ya, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Nabi mengatakan, "Man ata'arrafan fasa'alahu an shay'in fasaddaqahu falam yuqbal lahu salatun arba'ina yawman." Barang siapa mendatangi tukang ramal lalu menanyakan kepadanya tentang suatu perkara, lalu ia mempercayainya, maka salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Demikian pula hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun lalu ia mempercayai perkataannya, maka sesungguhnya ia telah ingkar kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang Ibu datangi itu dukun, ya. Nah, tentunya beda antara dukun dengan orang alim ataupun orang yang ulama ya. Ya, dukun tentunya ya tidak mengajarkan yang benar kepada kita. Ya, dia memberikan syarat-syarat tertentu yang itu tidak ada ketentuannya di dalam syariat. Ya, yang dibenarkan di dalam syariat untuk mengobati sihir itu ada beberapa cara ya untuk mengobati sihir itu. Ya, yang pertama adalah ya dengan cara, ini adalah obat yang paling mujarab. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Ya, yang pertama adalah ini adalah obat yang paling mujarab, yaitu dengan mengeluarkan dan memperanguskan benda-benda sihir itu, sebagaimana yang telah dinukil secara sahih dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditunjukkan tempat benda-benda sihir tadi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan tempatnya, kemudian sihir itu dikeluarkan, benda-benda sihir itu dikeluarkan dari sebuah sumur. Ya, ternyata itu disimpan dalam sebuah sumur. Ya, ternyata didapati sebuah sisir dan secari kertas ya berisi jampi-jampi sihir. Nah, ketika benda-benda sihir ini dikeluarkan, ya diperanguskan, hilanglah pengaruh sihir dari diri beliau. Ya, nah demikian ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW
pernah disihir oleh seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam, ya, yang menyihir beliau. Baik, itu yang pertama, yaitu dengan mengeluarkan dan binasakan, menghanguskan benda-benda sihir tersebut yang disimpan oleh si tukang sihir. Nah, caranya adalah kita bisa berdoa kepada Allah, minta petunjuk agar menunjukkan di mana benda-benda sihir itu disembunyikan. Ya, seperti yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah menghilangkan pengaruh sihir dari anggota tubuh yang terkena sihir. Nah, sihir dapat memberikan pengaruh pada tabiat si penderita, mental dan psikologisnya seperti yang dialami oleh ibu, yaitu gelisah dan jenisnya. Jika pengaruhnya terlihat pada anggota tubuh, maka menghilangkan dan mencabut benda-benda sihir dari anggota tubuh tersebut. Ya, misalnya ada susuk dan sejenisnya, itu bisa dikeluarkan, ya, bisa dihilangkan, ya, pada diri kita, pada tubuh kita. Ya, itu sihir bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Ya, misalnya, ya, ada gunting bisa dimasukkan ke dalam tubuh, jarum dan lain sebagainya. Nah, caranya adalah dengan mengeluarkan ini dari dari tubuh si penderita. Ya, nah demikian. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah melanjutkan penjelasannya. Salah satu cara pengobatan yang mujarab adalah melalui pengobatan ilahiyah. Ini merupakan cara pengobatan yang paling manjur. Sebab sihir merupakan pengaruh roh-roh jahat. Pengaruhnya adalah dengan melawan dan menghadapinya melalui bacaan zikir-zikir, ayat-ayat dan doa-doa yang syar'i yang dapat menangkalnya dan menolak pengaruhnya. Semakin kuat dan hebat pengaruh sihir itu, semakin kuat pula ruqyah ataupun zikir, doa ataupun tilawah Quran yang dibacakan. Ya, seperti ibarat dua pasukan yang saling berhadapan, ya, masing-masing membawa perlengkapan dan senjata. Jadi kita harus mempersenjatai diri kita dengan apa? Dengan zikrullah, dengan doa-doa, ya. Apabila hati telah terisi dengan zikrullah, terarah kepada Allah Subhanahu wa taala, terisi doa dan zikir serta ta'awuz, maka pengaruh-pengaruh sihir itu bisa hilang dan bisa dihilangkan. Nah, demikian ikhwan fillah dan para pendengar yang budiman. Nah, demikian. Baik. Terima kasih. Nah, kita angkat yang kedua dari penelpon Pak Ishardi di Ciputat, Tangerang. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya, Pak Ustadz, kalau misalnya kita sendiri diguna-gunai orang, lalu kami mau meruqyah diri sendiri, lalu bacaannya itu apa aja, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ada beberapa bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti misalnya, ya, dua ayat yang diturunkan berkaitan dengan masalah ini, yaitu Mu'awwidhataini, ya, dikenal dengan surat Mu'awwidhataini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ayat ini turun, ya, pasca disihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam. Itulah dia di antara surat yang dibaca, yang kita baca, ya, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kemudian juga membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi, dan secara umum membaca surat Al-Baqarah, karena surat Al-Baqarah tidak dapat ditembus oleh para tukang sihir. Jadi kita membaca surat Al-Baqarah, membaca secara khusus, ya, surat kursi, ayat kursi, membaca Mu'awwidhataini itu dari Al-Quran, dan membaca ruqyah-ruqyah syar'i yang dinukil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bisa merujuk ke buku-buku doa. Ya, dalam hal ini ada buku doa, zikir dan wirid yang ditulis oleh Ustaz Yazid. Demikian juga ruqyah syariah juga ditulis oleh beliau, bisa dibaca di situ. Nah, itu dikumpulkan doa-doa, zikir-zikir yang syar'i yang sahih untuk dibaca apabila kita terkena pengaruh sihir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, ya, dari Ibu Maryam di Cibubur. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bagi kita untuk datang ke ahli pengobatan, tetapi ahli pengobatan tersebut mentransfer atau memindahkan penyakit kita ke hewan-hewan tertentu? Apakah diperbolehkan, Ustaz? Jazakallah khairan. Itu termasuk nusrah yang disebutkan oleh Nabi min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, dan itu tidak dibolehkan. Itu mengandung dua
mengoleksi dua dosa sekaligus. Yang pertama, kita telah terlibat di dalam praktek sihir. Yang kedua, kita telah mendolimi binatang yang tak berdosa itu ya. Menegakkan penyakit ke binatang tersebut itu adalah satu dosa yang lain pula ya. Dan kita perlu terlibat di dalam ta'awun alal ismi wal udwan tadi. Jadi ini diharamkan, ikhwanuddin, para pendengar yang beriman. Itu termasuk sihir, itu termasuk nusrah, yang mengusir pengaruh sihir dengan sihir yang sama, yang digolongkan kepada nusrah yang diharamkan. Min amal syaitan, termasuk amal perbuatan syaitan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih, jazakallah khairan. Kemudian pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Ya Ustadz, dari Pak Rizky Ramli di Kalimantan Barat. Saya adalah dahulu penganut paham tasawuf, di mana banyak amalan-amalan yang dilakukan tetapi tidak berdasarkan dalil. Bagaimanakah cara membersihkan diri dari pemahaman tersebut dan bertobat darinya? Jazakallah khairan Ustaz. Ya, tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satu di antara bentuk-bentuk sihir yang muncul pada sekarang ini adalah sihir yang dibungkus dengan nama agama, mengatasnamakan agama atau ajaran agama tertentu seperti tasawuf. Ya, ini banyak dilakukan oleh para pengikut-pengikut tarekat seperti Rifaiyah ataupun Tijaniyah ataupun sejenisnya ya. Nah, caranya adalah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang pertama. Ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ini termasuk dosa besar ya. Ya, mengikuti ajaran sesat itu termasuk ya dosa besar, apalagi di dalamnya kita melakukan praktek-praktek yang bisa menjatuhkan kita kepada dosa-dosa besar seperti syirik ya. Nah, jadi pertama kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Nah, dengan 3 syarat taubat, yaitu pertama kita menyesalinya, kemudian kita tidak berazam untuk tidak mengulanginya ya. Kemudian yang ketiga adalah kita berhenti dari dosa tersebut ya. Maka kita memenuhi 3 syarat taubat ini ya, yaitu kita menyesali perbuatan kita yang lalu, kemudian kita berazam untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang, kemudian yang ketiga ya kita kita katakan berhenti ya, ikhla' minad dzunub, langsung berhenti dari perbuatan dosa tersebut. Nah, salah satu di antara bukti kita bertaubat ya dari dosa-dosa itu adalah kita rajin menuntut ilmu. Karena salah satu penyebab kita jatuh dalam dosa-dosa seperti itu adalah karena kejahilan kita. Maka bukti taubat kita adalah kita rajin untuk menuntut ilmu dan meninggalkan ya aliran-aliran ataupun ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Ya, dan tidak membaca buku-bukunya lagi, tidak bergaul dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya ya, dan menjauhi mereka dan beralih ya membaca buku-buku sunnah, buku-buku yang sahih, buku-buku agama yang benar yang yang telah direkomendasikan oleh para ulama, kemudian memilih lingkungan dan pergaulan yang baik ya ahlu sunnah. Nah, itulah dia cara untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh masa lalu ya, pengaruh-pengaruh tarekat ataupun pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran tasawuf. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban Ustadz. Berikutnya kita angkat dari pesan singkat kembali dari pendengar di Cirebon. Ya Ustadz, apabila ada seseorang di waktu jahilnya dia pergi ke dukun, waktu itu dia tidak memahami bahwa dia diberikan susuk oleh dukun tersebut. Yang jadi pertanyaan setelah saat ini memahami permasalahan ini, bagaimanakah cara taubatnya? Apakah harus datang ke dukun untuk melepaskan susuk tersebut, ataukah cukup kita bertaubat kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan pantangan dari susuk tersebut Ustaz, agar susuk tersebut keluar? Jazakallah khairan. Ya, yang pertama ini sama dengan penanya yang pertama tadi ya, ibu yang bertanya pertama tadi ya, bahwa dia tidak tahu ya, dia datang ke dukun untuk berobat, kemudian dimasukkan susuk ke dalam tubuhnya. Yang pertama tentunya dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan dosa besar ya. Dia datang ke dukun dengan ancaman ya bahwa ya tidak diterima salatnya 40 hari dan kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang telah dilakukan itu adalah dosa besar dan dia harus bertaubat dari dosa itu dengan taubatan nasuha. Kemudian sisa ya yang melekat pada tubuhnya itu kalau bisa dikeluarkan maka dikeluarkan. Ya, tadi kita sebutkan perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya cara untuk menyembuhkan ya dari pengaruh sihir adalah kalau itu pada tubuh, ya benda sihir itu pada tubuh maka dikeluarkan. Tapi dikeluarkan bukan dengan
dengan mendatangi tukang sihir, bukan dengan cara nusrah. Ya, janganlah kita mengeluarkan susu itu ke tukang sihir. Ya, jangan kita datang ke dukun untuk mengeluarkannya, meminta bantuan kepadanya untuk mengeluarkan susu itu. Nah, ini dilarang, ya. Ini termasuk nusrah dan termasuk amalan setan. Nah, jadi kita kembali ke dosa yang lama jadinya. Nah, jadi kita kalau bisa mengeluarkannya, ya, maka dikeluarkan. Nah, kalau tidak, maka ya hendaklah kita melakukan amal-amal soleh, ya, dan melanggar, ya, pantangan-pantangan ataupun syarat-syarat yang diberikan oleh dukun tadi itu, ya, susuk tadi. Nah, demikian. Ya, jadi kita kita tidak meyakininya lagi, ya, kemudian kita langgar syarat-syaratnya, ya, dan kita mengerjakan amal-amal soleh, mengerjakan sunnah, melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya. Nah, itu saja. Sembari kita terus meminta ampun kepada Allah dan bertobat atas dosa yang telah kita lakukan dahulu, ya. Jadi demikian. Jadi tidak boleh kita datang ke dukun untuk mengeluarkan susu itu. Nah, demikian. Kalau bisa dikeluarkan, ya bagus dikeluarkan. Ya, nah demikian. Tapi tidak melalui bantuan dukun, ya. Baik. Tidak melalui bantuan dukun. Nah, demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Satu pertanyaan terakhir di pagi ini dari Ibu Rahma di Wonosobo, Jawa Tengah yang bertanya, ya Ustaz, seorang muslim yang taat beribadah tetapi dia mempunyai pegangan tertentu, semisal batu akik. Apakah ini akan mengurangi keislaman atau kesempurnaan tauhidnya? Karena pegangan tersebut sering juga dipakai untuk sebagai syariat memberikan pertolongan pada orang lain dengan menuliskan ayat-ayat tertentu di atas piring dan dilebur untuk diminumkan airnya ke orang yang sakit. Apakah hal ini diperbolehkan dan bagaimanakah sikap seorang anak ketika melihat orang tuanya mengamalkan hal ini? Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Ya, kita khawatir itu termasuk jimat, ya. Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Sebagai jampi-jampi, tamimah, jimat-jimat dan tiwala, pelet, susuk, ajian pengasih atau jenisnya termasuk syirik. Ya, termasuk syirik. Dan Nabi mengatakan man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Siapa yang menggantungkan kepada suatu benda dengan keyakinan dapat membawa keberuntungan dan menolak bahaya, maka Allah akan menjadikan dirinya selalu bergantung kepada benda tersebut, ya. Nah, ya, ini hadis ada diriwayatkan oleh Isa bin Abi Layla yang mengatakan, aku datang menjenguk Abdullah bin Uqail Abu Ma'bad al-Juhani yang sedang menderita sakit umrah, sakit panas. Kami katakan kepadanya, tidakkah engkau menggantungkan jampi-jampi, ya? Maka beliau berkata, kematian lebih bagus daripada melakukan hal seperti itu. Kemudian dia membawakan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Dan juga Nabi, ya, mengutus seorang kepada manusia yang saat itu berada di tempat istirahatan mereka untuk mengumumkan, yaitu pengumumannya la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watrin aw qiladatan illa quti'at. Jangan ada lagi, ya, leher di leher unta kalung-kalung atau dari tali busur panah atau kalung-kalung apapun, melainkan harus diputuskan, ya, harus diputuskan. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang kita katakan kita khawatir, ya, dan kita sikap itu termasuk dari bentuk jimat, ya, bentuk-bentuk jimat. Ya, jadi jimat dan menggantungkan jimat merupakan siar orang-orang jahiliyah. Dan jimat tidak akan dapat membawa keuntungan dan tidak pula dapat menolak bahaya. Nah, jimat itu sebenarnya hasil khayalan manusia dan waswas syaitan. Nah, ada beberapa bentuk jimat seperti nufrah, ya, benda yang digantungkan pada anak-anak untuk menghindari pandangan jin, ya, dan manusia, pandangan jahat jin dan manusia. Nah, kemudian gigi musang atau gigi kucing. Ada akra, yaitu jimat yang dipakai wanita di pinggang mereka supaya tidak hamil. Ada yang jalib, ya, jimat yang dipakai istri supaya suaminya kembali atau supaya dapat merebut hati suami yang marah kepadanya. Ada tiwala atau kharzalah, ya, kharzahalah, ada dirdabis dan beberapa bentuk, ya, jimat-jimat yang dipakai untuk supaya dicintai oleh pasangannya dan jenisnya. Ada khasmah, itu jimat yang dipakai untuk menghadap penguasa atau menghadap musuh.
Ya biasa diletakkan pada cincin atau di kancing baju atau di gagang atau gantungan pedang. Ya seperti yang ditanyakan tadi, jimat yang dipakai untuk apa namanya? Ya untuk menghadap penguasa atau musuh. Kemudian atfah, ya jimat yang dipakai supaya orang lain menyukainya. Ada salwana, itu jimat yang terbuat dari kain tipis lalu ditanam dalam tanah hingga menghitam warnanya, lalu digali kembali dan diambil, kemudian diwarnai. Nah, jimat ini diyakini dapat membuat bahagia orang yang memakainya. Ada yang bernama qoblah, yaitu jimat putih yang digantung pada leher kuda untuk menangkal penyakit ain, yaitu penyakit akibat pengaruh pandangan mata yang jahat. Ada wada'ah, yaitu jimat yang terbuat dari benda-benda laut untuk menangkal penyakit ain. Nah, dan ada juga at-tahwitah, ya benang yang dipintal terdiri dari dua warna, hitam dan merah, biasa diikat di pinggang kaum wanita untuk menangkal penyakit ain, dan beberapa bentuk-bentuk jimat yang lainnya. Jadi ini ya dikhawatirkan itu masuk kepada bab pemakaian jimat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hendaklah itu dicopot dan dihilangkan saja. Ya tidak akan membawa manfaat apa-apa. Ya tidak dapat mengobati penyakit dan tidak dapat juga menolak mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz atas keluangan waktunya dan pertanyaan tadi menutup perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan satu kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita, silakan Ustadz. Ya, jadi intinya ya qanifiddin azanillahu wa jami'an, bahwa sihir merupakan salah satu dosa besar yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk sab'ul mubiqat, salah satu dari 7 dosa besar yang binasakan. Sihir itu merupakan perbuatan setan, dan mempelajari dan mengajarkan ilmu sihir itu bisa menjatuhkan pelakunya kepada hukum kafir. Dan kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa pengaruh sihir itu memang benar-benar nyata, tapi tidak akan dapat memudaratkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahwa sihir akan membuat rendah martabat pelakunya, bahkan pelakunya diancam hukuman yang berat di dunia dan di akhirat. Di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa laisa lahu fil wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kemudian di dunia mereka diancam dengan hukuman yang berat pula, yaitu hukuman mati. Demikianlah qanifiddin azanillahu jami'an. Semoga kita bisa terhindar dari sihir dan tukang sihir, dan kita menjadi seorang hamba yang benar-benar murni dan tulus ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian saja, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kekurangan atau salah kata. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih Ustadz sekali lagi, jazakallah khairan atas keluangan dan pembahasan materi yang sangat bermanfaat yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan demikian ikhwatal iman, kajian kita dari pembahasan Al-Kabair, dan pagi ini Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani menyampaikan pembahasan dari bahaya sihir. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan ikuti pembahasan dari dosa-dosa berikutnya yang tentunya harus tetap senantiasa kita waspadai di kesempatan hari Selasa pagi di pekan mendatang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan terkhusus untuk Anda yang telah menyampaikan pertanyaan melalui telepon atau Anda yang menghubungi atau mengirimkan pertanyaan melalui pesan singkat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan keseluruhan pertanyaan Anda. Ikhwatal iman, saat ini pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan program acara kita di kesempatan Selasa pagi ini dari Dialog Interaktif Kesehatan bersama Dr. Kardi, yang akan mengupas tema-tema kesehatan yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk kita. Jazakumullahu khairan. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.